Kota Kupang menuju pelayanan publik prima. Mall Pelayanan Publik Kota Kupang mendapat kunjungan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komjen Pol Purnawirawan Purwadi Arianto. Setibanya di Mall Pelayanan Publik Kota Kupang, rombongan langsung diajak untuk melihat Dinas Dukcapil yang ada di MPP. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komjen Pol Purnawirawan Purwadi Arianto menghampiri warga Kota Kupang yang sedang duduk menunggu untuk mendapatkan pelayanan Dukcapil ini. Dan warga Kota Kupang memberi apresiasi atas pelayanan yang cepat dari Dukcapil Kota Kupang. Berikutnya, rombongan menghampiri Bank NTT sebagai bank daerah yang selalu ada dalam membantu warga Kota Kupang dalam urusan keuangan dan transaksi lainnya. Setelah itu, rombongan diajak untuk melihat seluruh loket-loket yang ada di Mall Pelayanan Publik Kota Kupang. Dan Wamen menyempatkan diri untuk berbincang-bincang dengan petugas yang berada di loket dan menanyakan tentang pengalaman mereka selama bergabung di Mall Pelayanan Publik. Wamen mendapati bahwa seluruh dinas dan instansi yang berada di Mall Pelayanan Publik merasakan sebuah perubahan yang mendasar dalam layanan publik, yaitu kemudahan dan akses yang sederhana. Karena seluruh layanan ada di satu tempat, sehingga warga Kota Kupang yang mau mengurus apapun tidak perlu lagi repot-repot untuk berjalan ke sana kemari pindah-pindah gedung dengan jarak yang jauh untuk mengurus satu dokumen. MPP Kota Kupang telah berjuang untuk membuat suatu layanan yang terintegrasi tanpa membuat susah warganya sendiri dengan moto besti, beres, dan pasti. Saat hendak berpindah ke loket yang lainnya, rombongan berhenti sejenak di dinas sosial yang saat itu dipadati oleh warga yang sedang mengurus bantuan-bantuan sosial dan kartu-kartu jaminan sosial dan lain sebagainya. Warga Kota Kupang yang sedang duduk mengatakan bahwa pelayanan yang cepat dan penuh kasih telah dilakukan oleh dinas sosial dan suasana yang nyaman dan mereka tidak kepanasan saat menunggu antrian. Lanjut rombongan berada di loket perizinan. Wamen mengapresiasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan satu pintu dalam mengelola dan memproses izin tanpa proses yang rumit dan berbelit-belit. Juga mengapresiasi Wali Kota mengenai terobosan yang luar biasa yang terjadi di Mall Pelayanan Publik Kota Kupang. Dan beliau menambahkan, setelah MPP Kota Kupang harus menaiki satu tahapan lagi, di mana seluruh layanan yang saat ini ada dalam satu atap, ke depan harus ada dalam satu layar. Beliau mengibaratkan bahwa layanan saat ini adalah tangga terobosan yang luar biasa. Dengan adanya layanan yang terintegrasi dalam satu layar, diibaratkan lift terobosan layanan yang luar biasa, dan Wali Kota Kupang menyambut baik usulan dari beliau. Wali Kota Kupang Dr. Kristen Widodo memaparkan berbagai inovasi dan terobosan pelayanan publik pemerintah Kota Kupang. Dalam pemaparannya, Wali Kota menjelaskan sejumlah inovasi pelayanan publik yang telah dijalankan pemerintah Kota Kupang, baik di lingkup Mall Pelayanan Publik MPP maupun di luar MPP. Di antaranya layanan MPP keliling di Car Free Day dan Pusat UMKM Sabuak, aplikasi Sodamolek 2.0 untuk pemantauan inflasi, serta pengembangan Command Center sebagai pusat pengaduan masyarakat yang terintegrasi. Selain itu, pemerintah Kota Kupang juga menghadirkan program Dana Gawat darurat kesehatan sebesar 3 miliar rupiah per tahun bagi masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki BPJS aktif maupun identitas administrasi agar tetap mendapatkan pelayanan medis darurat. Tidak boleh lagi ada nyawa hilang hanya karena urusan administrasi, tegas Wali Kota. Di bidang lingkungan, pemerintah Kota Kupang menyusun roadmap pengelolaan sampah melalui pengaturan jam buang dan jam angkut sampah, serta pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu TPST di 6 kecamatan. Pemerintah Kota Kupang juga menjalankan program pemerataan pembangunan berbasis kelurahan melalui alokasi program senilai 500 juta rupiah per kelurahan, penyediaan liang lahat gratis bagi masyarakat kurang mampu, hingga program mobil pengantin gratis dengan memanfaatkan kendaraan dinas yang sebelumnya tidak terpakai.
Atas berbagai inovasi tersebut, pemerintah Kota Kupang berhasil meraih sejumlah penghargaan, di antaranya Indeks Pelayanan Publik kategori A, penghargaan Taipei 2DD terbaik wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, penghargaan UHC Awards, hingga penghargaan kategori puncak dari Metro TV sebagai salah satu daerah terbaik di Indonesia, berdasarkan indikator pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Wakil Menteri Pan-RB, Purwadi Arianto, menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Wali Kota Kupang yang dinilainya menghadirkan pelayanan publik dengan ketulusan dan keberpihakan kepada masyarakat. Menurutnya, berbagai inovasi yang dijalankan, pemerintah Kota Kupang menunjukkan komitmen nyata. Pemerintah dalam menyelesaikan persoalan masyarakat secara langsung dan cepat. Ia menilai ketulusan melayani menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah diperoleh dari ketulusan melayani dan kecepatan respon, ujarnya. Wamen Pan-RB juga mengapresiasi program Dana Gawat Darurat Kesehatan yang dinilai sangat menyentuh kebutuhan masyarakat kecil, khususnya bagi warga yang mengalami kondisi darurat namun terkendala administrasi. Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan hadirnya pemerintah yang benar-benar melayani masyarakat dengan hati. Ia juga memuji langkah pemerintah Kota Kupang dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah diakses melalui konsep layanan terintegrasi di Mall Pelayanan Publik, pelayanan jemput bola di Car Free Day, layanan keliling, hingga pengembangan command center. Selain itu, Wamen Pan-RB menilai inovasi sederhana seperti mobil pengantin gratis memiliki dampak sosial yang besar dan akan selalu diingat masyarakat karena menyentuh langsung kualitas hidup warga kurang mampu. Dalam arahannya, ia mengingatkan seluruh aparatur pemerintah bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijaga dengan kerja nyata dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Masyarakat datang membawa masalah, sehingga pemerintah harus hadir memberi solusi. Tegasnya, ia juga menekankan pentingnya menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah diakses, tepat sasaran, dan mampu menjawab harapan masyarakat. Di kesempatan itu, Wamen Pan-RB mengisi sebuah sertifikat kenangan dan memberikan kesan dan pesan terhadap Mall Pelayanan Publik Kota Kupang. Beliau menuliskan apresiasi atas capaian, penghargaan, dan terus tingkatkan kepercayaan masyarakat terus digelorakan agar pemerintah merespon dengan tulus dan cepat. Sebagai rangkaian akhir dari kunjungan Wamen Pan-RB, beliau mengunjungi mobil layanan Samsat yang berada di halaman parkir kantor DPMP TSP dan melakukan foto bersama dengan seluruh pegawai dan mitra Mall Pelayanan Publik Kota Kupang. Saya Roni W. Tanjung, Pasti Laku, TV melaporkan. Ya, jadi saya atas nama pemerintah Kota Kupang mengucapkan limpah terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi untuk Pak Wamen beserta seluruh jajaran yang hari ini berkunjung ke Mall Pelayanan Publik Kota Kupang. Jadi kami mendapat beberapa arahan, juga apresiasi dari Pak Wamen. Ada beberapa inovasi arahan dari Pak Wamen yang kita pikir bagus sekali untuk kita tambah di Mall Pelayanan Publik kita. Contohnya, salah satunya tadi di ruangan Curhat Besti, Pak Wamen sampaikan bahwa ini bagus kalau kita juga mengajak Polda terlibat. Kan Polda punya Direktorat PPO, nanti kita bisa minta Polwan untuk bantu mendampingi kasus, mengawal kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Jadi usul saran dari Pak Wamen dan jajaran ini akan kita tindak lanjuti ke depannya. Intinya adalah kami atas nama pemerintah Kota Kupang bersyukur sekali Pak Wamen bisa datang ke sini melihat. Kita juga dapat beberapa program nanti dari Pak Deputi. Tadi saya sudah bertukar nomor dengan Pak Deputi dan kami harap ke depannya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap terjalin dengan baik seperti ini. Terima kasih. Tanggapan Pak Wamen. Baik, pada hari ini saya datang mendatangi Mall Pelayanan Publik di Wali Kota Madia di Kupang. Tentunya saya melihat capaian kinerja, kemudian penghargaan yang diperoleh itu berarti kerja keras, bukan automatically. Ketulusan melayani, kemudian kecepatan
merespon daripada petugas-petugas di sini itu membawa masyarakat lebih yakin, lebih percaya kepada pemerintah. Karena di satu tempat ini semua terintegrasi dengan baik, kerjasamanya dengan baik, dan masyarakat mampu mendatangi dan mendapat solusi atas apa yang diharapkan. Pada prinsipnya ada dua hal yang ingin diharapkan masyarakat terhadap pemerintah. Yang pertama, kalau dia datang ingin dilayani dengan baik. Yang kedua, kalau ada masalah jangan dipersulit, dikasih solusi. Hanya sederhana. Tetapi pemerintah daerah dengan kinerja yang maksimal, dengan inovasi, kemudian kreativitasnya mencoba mendekat ke masyarakat dengan kinerja pengolahannya secara bertahap sehingga masyarakat melayani permintaan apapun. Depan kita lihat pelayanan ini mulai sejak lahir sampai dengan tutup usia itu semua akan kita lakukan. Di sini sudah dimulai kebetulan pada dokter di lahir, kemudian bekerja, kemudian pensiun sampai tutup usia. Artinya semua ini adalah kualitas hidup yang lebih baik masyarakat, khususnya Pak. Sekali lagi ke depan saya berharap apa yang sudah dibentuk terus ditingkatkan, kemudian dikembangkan sehingga masyarakat lebih dekat, bersahabat, dan akhirnya Pemda ini mampu menyelesaikan masalah-masalah dengan segala inovasinya yang sangat kreatif dan mendapat apresiasi dari penilaian pelayanan publik dan respon daripada masyarakat. Selamat kembali atas capaian kinerja dan penghargaan yang diperoleh.